Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semuanya yang mungkin pernah atau sering banget kirim barang dari luar negeri pakai jasa kargo siapa gitu, terus nyampe di Indonesianya banyak yang aman-aman saja, tapi banyak juga yang udah kemasannya nggak karuan atau barangnya ada yang hilang, itu pasti banyak banget dan bukan hal yang baru juga. Oke, jadi hari ini kita akan membahas seputar kargo kirim barang dari luar negeri para TKI ke Indonesia untuk keluarganya. Jadi ada informasi seperti ini ya, tetanggaku ada yang suaminya kerja di bea cukai pelabuhan, anak dan istrinya selalu punya barang-barang dari luar negeri. Jadi kita harus berbaik sangka aja lah gitu. Mungkin bapaknya sering keluar negeri karena kan kerja di bea cukai di pelabuhan, atau mungkin ada yang jasa titipan gitu, mungkin pesan oleh-oleh gitu kan, bisa jadi. Tapi kalau barang-barang para TKI atau yang dari luar negeri kemudian disita oleh pihak bea cukai dan dikonsumsi pribadi, dipakai lah gitu, itu yang sangat disayangkan. Tapi aku sering bertanya-tanya sih, buat teman-teman yang tahu jawabannya silahkan bantu tulis di kolom komentar ya. Barang-barang dari luar negeri khususnya TKI yang disita di bea cukai bandara atau di bea cukai pelabuhan, terus barangnya ini dikemanain gitu loh. Jadi buat teman-teman yang tahu silahkan bantu tulis di kolom komentar ya. Jadi buat teman-teman semuanya bisa tahu nih barangnya ini dikemanain. Apa disumbangkan ke panti asuhan atau dikasih ke orang fakir miskin, harusnya sih seperti itu ya. Atau mungkin dijual, hasilnya disumbangkan lah, itu bagus sih. Jadi pesan yang tadi itu juga dikomentari sama mbak-mbaknya seperti ini. Pak, Bu yang ada di Indonesia, saya tidak akan membaca komenan Nok ini, baca sendiri Pak. Oke. Enak sekali ya Pak, serius ini enak sekali ya, tanpa membeli, istilahnya tanpa mengeluarkan uang aja, udah bisa memakai ya, enak sekali, hebat sekali, mantap sekali ya, memakai barang tanpa membeli, tanpa mengeluarkan uang. Bapak pikir itu bakal berkah Pak buat keluarganya? Iya sih. Ini jelas untuk masalah kargo ini ya, untuk pihak bea cukai dan pihak kurir yang mengantar barang ini, antara dua ini jelas sekali harus ditegur, harus dicek ya Pak ya. Iya sih. Tahu nggak Pak, saya rasa tidak diterangkan pun kalian tahu lah, yang kerja di luar negeri itu PMI itu banyak sekali, dan yang mengirim kargo itu banyak sekali. Jangan mentang-mentang sekarang kalian seenaknya jidat ya, karena apa, belum ada yang menegur langsung ya, karena mungkin piti-piti kami walau alam ya udah nyampe belumnya, mungkin udah nyampe, tapi kalian mungkin kuat ya, kaliannya mungkin karena kalian, apakah kalian tuh meremehkan kami para pekerja migran Indonesia, merasa tenang nggak bakal ngelawan gimana gitu Pak? Nggak berkah ini loh buat keluarga, mungkin buat istri, mungkin buat anak. Kita nggak tahu ya, untuk teman-teman yang mungkin pernah atau sering kirim barang dari luar negeri ke Indonesia dan barangnya itu aman-aman saja, harapannya sih gitu semua sih. Tapi banyak juga yang barangnya itu hilang, dan saya tahu sendiri, kita nggak tahu ini entah di pihak bea cukainya atau di pihak kurirnya gitu. Tapi di era yang serba terbuka sekarang ini, harusnya pihak kurir ataupun bea cukai itu juga harus hati-hati sih, dan kalian juga harus pinter-pinter untuk milih pihak kurir, dan juga pintar gimana caranya barang itu biar nggak dicuri sih. Jadi aku nggak tahu entah ini di pihak bea cukainya atau di kurirnya. Tapi pengalaman saya, dan saya tahu sendiri, tapi saya tidak melihat langsung. Tapi memang karena saya tidak ditawarin untuk ngambil barang-barangnya, makanya saya tidak melihat langsung. Tapi keluarga yang ngambil barang-barangnya itu aku tahu gitu. Jadi ada satu keluarga yang memang salah satu anggota keluarganya itu kerja di bagian kirim barang. Jadi kalau lagi pas ngirim barang itu ngelewatin kampung halaman, itu pasti mampir lah, entah istirahat atau apa. Kemudian anggota keluarganya itu ditawarin, udah silahkan ambil yang sekiranya suka aja gitu, tapi jangan semuanya. Intinya ditawarin kayak gitulah. Jadi anggota keluarganya itu tiap kali dia datang itu mesti bongkar-bongkar mana yang suka diambil, kalau nggak suka ya nggak diambil, walaupun nggak semuanya. Jadi aku tahu ini pihak kurirnya sih, tapi aku nggak tahu kalau sekarang harusnya pihak kurir juga harus hati-hati sih, dan orang-orang yang kirim juga harus bener-bener selektif sih pilih kurir, atau mungkin buat surat perjanjian. Kalau barang ada yang kurang, kurirnya harus bertanggung jawab, karena biasanya kalau udah kayak gitu saling lempar-lemparan sih, kurir bilangnya bea cukai kita nggak bisa nanyain langsung gitu kan. Jadi buat teman-teman semuanya yang mau kirim barang dari luar negeri ya mungkin harus nggak perlu yang terlalu berharga lah, mungkin barang-barang yang biasa aja gitu, dan jangan berlebihan juga sih, takutnya nanti kita udah
belanja banyak dikirimin rapi-rapi nyampe rumah kosong atau udah berantakan gitu. Sayang banget kan. Jujur aku juga pengen banget sih nyoba kirim barang dari Arab Saudi ke Indonesia, tapi aku juga bingung kapan kemudian barang apa, karena di Indonesia semuanya serba ada sih. Baiklah, itulah informasi yang bisa saya share ke kalian semua. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang pengen ngargoin barang dari luar negeri ke Indonesia. Pilih jasa kargo yang amanah ya. Kalian harus selektif sekiranya ini aman atau tidak. Kalian juga bisa cari-cari informasi di media sosial, apakah ini pihak kargonya aman atau ada yang nggak beres. Mungkin dari komen-komen kan kalian bisa baca tuh. Baiklah, jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Mungkin buat saudara yang lain. Enak sekali Anda ini ya Pak. Jelas enak lah. Tidak usah mengeluarkan uang, bisa memakai barang. Iya, iya. Luar biasa sekali ini ya. Luar biasa. Benar luar biasa sekali. Saya mah hanya berbicara, mudah-mudahan berkah ya Pak ya buat anak istrinya, jangan sampai ada apa-apa Pak. Seperti itu apa? Seperti Pak, Bu yang ada di Indonesia, saya tidak akan membaca komenan Nok ini, baca sendiri Pak. Oke. Enak sekali ya Pak. Aduh, serius ini enak sekali ya, tanpa membeli, istilahnya tanpa mengeluarkan uang aja udah bisa memakai ya. Enak sekali, hebat sekali, mantap sekali ya, memakai barang tanpa membeli, tanpa mengeluarkan uang. Bapak pikir itu bakal berkah Pak buat keluarganya? Ini jelas untuk masalah kargo ini ya, untuk pihak bea cukai dan pihak kurir yang mengantar barang ini, antara dua ini jelas sekali harus ditegur, harus dicek ya Pak ya. Tahu nggak Pak? Iya. Saya rasa tidak diterangkan pun kalian tahu lah, yang kerja di luar negeri itu PMI itu banyak sekali, dan yang mengirim kargo itu banyak sekali. Jangan mentang-mentang sekarang kalian seenaknya jidat ya, karena apa? Belum ada yang menegur langsung ya, karena mungkin piti-piti kami walau alam ya udah nyampe belumnya, mungkin udah nyampe, tapi kalian mungkin kuat ya, kaliannya mungkin karena kalian apakah kalian tuh meremehkan kami para pekerja migran Indonesia? Merasa tenang, nggak bakal ngelawan gimana gitu Pak? Nggak berkah ini loh buat keluarga, mungkin buat istri, mungkin buat anak, mungkin buat saudara yang lain. Enak sekali Anda ini ya Pak. Jelas enak lah, tidak usah mengeluarkan uang, bisa memakai barang. Luar biasa sekali ini ya, benar luar biasa sekali. Saya mah hanya berbicara, mudah-mudahan berkah ya Pak ya buat anak istrinya, jangan sampai ada apa-apa Pak. Seperti itu apa?